Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada semuanya taufik serta hidayahnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bulan yang sangat mulia. Salah satu bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak sekali keutamaan, yaitu bulan Ramadan, yang dimana para sahabat mereka senantiasa berdoa supaya bisa bertemu dengan bulan ini. Dan merupakan salah satu keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar imanan, atas dasar keimanan. Kemudian yang kedua, ihtisaban, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seseorang itu berpuasa hanya dalam rangka menjalankan sebuah kebiasaan. Artinya ketika datang bulan Ramadan, karena semuanya puasa, saya juga ikut puasa. Atau orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena sekedar ikut-ikutan. Atau bahkan cuma karena malu atau takut. Bukan itu. Akan tetapi seseorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar karena memang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan dua dasar ini, keimanan dan keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Bahkan karena saking mulianya bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan berkali-kali, bahkan tanpa batas, setiap amal ibadah seseorang. Makanya sudah menjadi sebuah ciri khas gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu orang-orang banyak yang membaca Al-Quran. Karena dari Al-Quran itu sendiri memang banyak sekali keutamaannya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku kata Nabi tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Itu berarti berapa kebaikan, Bu? Kalau membaca Alif Lam Mim saja sudah 30 kebaikan. Ini di hari biasa gitu. Apalagi di bulan Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya setiap amal kebaikan seseorang. Bahkan lipat gandanya tidak terhingga. Maka ini adalah sebuah motivasi bagi kita ya selama bulan Ramadan ini untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalaupun belum bisa membaca Al-Quran, mungkin melakukan ibadah-ibadah yang lain ya. Nah itu. Baik ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, pada kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang biasa kita bahas. Kalau 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah puasa, tapi untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang biasanya kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Sebagaimana yang tertulis dalam undangan bahwasanya di situ tema kita hari ini apa, Bu? Adab memakai sandal ya. Namun sebenarnya tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini tidak fokus pada bagaimana adab kita memakai sandal. Tapi apa? Lebih kepada anjuran Islam ya dalam melakukan sesuatu itu dengan menggunakan kanan. Ya, sebenarnya titik beratnya di situ. Namun contoh yang disampaikan di sini ada yang berkaitan tentang sandal. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, dari hal yang besar maupun yang sampai terkecil pun. Bahkan hal-hal yang sepele ternyata Islam mengaturnya. Dan ini bukan karena apa? Bukan karena bahwasanya Islam terlalu mengekang, bukan. Tapi dari hal yang sepele ini yang bisa dilakukan umatnya agar umat ini mendapatkan keberkahan dari hal-hal yang sepele dan mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, hadis yang kemarin yang dulu pernah kita bahas tentang apa? Tentang makan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan apa? Ketika kita makan itu hendaknya apa? Sampai jari-jari kita apa, Bu? Dijilati gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi apa? Apabila kita lakukan dan ini adalah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW, maka disitulah ada keberkahan. Ya. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang remeh, apabila kita lakukan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka di situ ada keberkahan, di situ ada kebaikan. Maka yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana ya, cara kita memakai sandal. Ya, sebenarnya kan sepele ya, pakai sandal. Sandal itu apa sih? Ya, sandal kan alas kaki. Ya, kenapa harus dibahas sampai seremeh itu? Ya, karena kita memang dalam rangka mencari keberkahan, kebaikan, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan dari Al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Akhrajahu Abu Dawud. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu memakai sandal, falyabda bil yamin, maka hendaknya memulainya dengan kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, apabila melepasnya maka hendaknya memulai dengan yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al, maka hendaknya seseorang itu yang kanan lebih didahulukan untuk memakai, wa akhirahuma tunza, dan yang terakhir untuk dilepas. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Baik, kita akan bahas ya, kita peradal-peradali untuk hadis ini, yang dimaksud seperti apa dan faedah-faedah hadis ini apa loh. Di sini Rasulullah SAW memberikan aturan ya kepada kita bahwasanya di saat kita memakai sandal itu lebih mendahulukan apa? Yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Melepasnya apa? Justru yang kanan itu terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, maka hendaknya memulai dengan kanan. Ini artinya bahwasanya kanan itu memiliki keistimewaan, ya, memiliki keutamaan daripada hal-hal yang kiri. Kenapa Rasulullah SAW lebih mengistimewakan yang kanan? Karena banyak sekali dalam Al-Quran atau dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya kanan itu lebih mulia. Sebagaimana kanan itu digambarkan sebagai ahlul jannah, hum ahlul jannah. Mereka penduduk surga itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang kanan, sedangkan penduduk neraka orang-orang kiri. Dan penyebutan kanan biasanya cenderung untuk sesuatu yang mulia, untuk yang mulia. Nah, makanya Rasulullah SAW lebih mendahulukan, lebih mengistimewakan yang kanan dahulu. Dari hadis ini, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila salah seorang dari kalian itu memakai sandal, maka hendaknya memulai dengan kanannya. Dan ini adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita memakai sandal, maka sunnahnya adalah menggunakan yang kanan terlebih dahulu. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Seperti apa? Seperti misalnya makan. Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Nah, ini adalah salah satu contoh makan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan dengan menggunakan tangan. Seperti misalnya adab masuk masjid, ya, itu pun juga Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa? Ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Bahkan di hadis yang lain yang menunjukkan secara umum bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yu'jibuhut tayammum. Ya, Rasulullah SAW lebih mengutamakan yang kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi, di saat beliau memakai sandal. Wa tarajjulihi, dan di saat menyisir rambut. Ya, menyisir rambut diutamakan yang kanan dulu. Ya. Wa tuhurihi, dan di saat Rasulullah SAW bersuci, ya, misalnya wudhu,
ya kan? Makanya kalau wudu itu kita mendahulukan yang apa dulu, Bu? Kanan dulu, kanan. Ya. Basuh tangan kanan dulu. Basuh kaki kanan dulu. Nah itu. Wa tuhurihi wa sya'nihi kullihi, dan seluruh ya aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendahulukan yang kanan. Nah, ini artinya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan hal-hal dengan kanan. Termasuk mungkin kita pakai jam gitu ya. Ya kayak ini saya ini ya. Pakainya sebelah kanan. Atau memang misalnya memakai perhiasan lebih diutamakan yang kanan ya, segala sesuatu kanan. Atau mungkin ya meskipun ini bukan sesuatu yang wajib ya, tapi kalau kita memang ingin mencari keberkahan ya kita letakkan sebelah kanan. Tapi terkadang orang memakai jam itu kan tidak sekedar itu, tapi kadang-kadang tentang kemaslahatan ya. Kenapa kok saya pakai kanan? Mungkin karena saya pengen apa? Mengikuti sunnah. Kenapa kok saya pakai kiri? Mungkin saat ini saya lagi maslahatnya pakai kiri. Kenapa? Saya bawa motor. Kalau saya pakai tangan kanan, kalau mau lihat jam susah. Soalnya lagi ngegas ya. Tapi kalau kiri kan bisa ya, bisa langsung begini ya, gitu. Nah ini maslahat, cari kemaslahatannya yang mana gitu. Bisa kita terapkan di situ. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Ya, kita lanjutkan hadis yang tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila melepas maka hendaknya didahulukan yang kiri. Melepas sesuatu apapun itu ya, mau dimulai dengan yang kiri. Dan ini adalah sebuah sunnah. Dan fi kulli ma huwa didduhu ka khal'in na'li wal khuruji minal masjid wa dukhulil khala' wa ghairiha. Termasuk juga ketika sesuatu yang kebalikan kanannya. Kalau misalnya masuk masjid menggunakan kaki kanan, maka keluarnya menggunakan apa? Kaki kiri. Ya, keluar dari masjid. Atau apa misalnya? Yang apa ya, dan yang lainnya ya, termasuk juga ketika keluar dari kamar mandi, ketika masuk dari ke kamar mandi ya, ketika masuk kamar mandi maka apa yang kita dahulukan? Yang kiri. Kenapa? Karena kecenderungannya apa? Kalau kamar mandi itu sesuatu yang kotor. Maka kalau sesuatu yang kotor itu didahulukan yang kiri. Karena kanan itu dalam rangka apa? Untuk pemuliaan, untuk penghormatan, untuk sesuatu yang baik-baik. Nah itu kanan. Kalau yang kiri, yang sebaliknya. Nah begitu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Nah, maka hadis ini diakhiri dengan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kanan itu lebih didahulukan untuk dipakai dan akhir untuk dilepas. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hikmah dari hadis ini bahwasanya apa? Annal asla huwal bada'atu bil yamin. Bahwa hukum asalnya memulai segala sesuatu itu dengan apa? Dengan kanan. Hukum asalnya begitu. Dalam memulai segala sesuatu itu dengan kanan. Illa fima huwa dhullun laha wa naqsun laha falyabda bil yasar. Kecuali untuk segala sesuatu yang sifatnya apa? Yang sifatnya yang kurang baik lah ya. Apa sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor ya, maka dimulai dengan yang kiri.
Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, fihi masyru'iyyatu lubsin ni'al fil jumlah. Ya, di sini menggambarkan bahwasanya memakai sandal itu adalah bagian dari syariat. Ya. Jadi sebenarnya kan sepele ya, sandalan gitu. Orang kan kemana-mana kadang-kadang lupa, padahal ada sandal, tapi apa? Ditinggal gitu aja, pilih nyeker gitu. Padahal apa? Satu yang sepele ini tentang masalah sandal itu pun bagian dari apa? Syariat Islam ternyata gitu. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Abi Zubair an Jabir qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fi ghazwatin ghazawnaha, pada satu peperangan yang kami ikut perang bersamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaghfiru minan ni'al, berbanyak-banyaklah ya, seringlah kalian itu memakai sandal. Fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'ala, karena sesungguhnya seseorang itu senantiasa berkendara selama dia memakai sandal. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Jadi orang memakai sandal itu diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang berkendara. Orang berkendara itu tujuannya apa toh? Ya kan menghindari panas gitu kan, menghindari segala sesuatu yang mungkin akan mengganggu dirinya. Nah, kalau orang pakai sandal artinya apa? Dia akan terjauh dari itu semuanya. Dia akan terjauh dari hal-hal yang mengganggu selama dia berjalan. Misalnya jalan di aspalan gitu. Coba kalau nggak pakai sandal gimana rasanya, Bu? Siang-siang gitu. Siang-siang jalan kaki di aspal, nggak pakai sandal, rasanya gimana? Itu kan panas. Nah, dengan sandal itu bisa apa? Melindungi kaki. Kemudian dengan sandal itu apa? Kita bisa terhindar dari apa? Duri-duri kecil. Ya. Dengan sandal itu juga kalau kita nggak sengaja apa ya, nginjak kerikil ya kan, kaki kita aman, nggak sakit. Atau barangkali di situ ada kotoran-kotoran ya, kotoran ayam atau kotoran apa, aman kaki kita gitu. Nggak perlu apa, nggak perlu cuci kaki setelah itu. Nah, ini Islam ternyata mensyariatkan seperti ini karena apa? Ada banyak maslahat di situ. Ya. Terhindar dari segala sesuatu yang akan membahayakan bagi seseorang. Nah, ini adalah diantara dari faedah ya orang menggunakan sandal. Kemudian yang kedua, fi istihbabul ibtida fi lubsin na'li birrijlil yumna. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya ya dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran tentang sunnahnya memulai memakai sandal itu dengan kaki kanan. Kemudian melepasnya ya apa disunahkan dengan kaki kiri ya. Kalau memulai kaki kanan, kalau melepas kaki kiri dulu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, wa man ibtada'a fi inti'alihi bi shimalihi faqad asaa wa khalafa sunnah. Barang siapa yang memulai memakai sandalnya itu dengan kiri, faqad asaa, maka dia telah berbuat kejelekan. Wa khalafa sunnah, dan dia telah menyelisihi sunnah. Wa bi'sa ma sana'a, dan seburuk-buruk itu merupakan seburuk-buruk apa yang telah dia lakukan.
idza kana bin nahyi aliman wala yahrumu alaihi, apabila seseorang itu mengetahui tentang larangan itu, wala yahrumu alaihi ma'adzalika lubsu na'lihi, meskipun apa ya, itu bukan sesuatu yang diharamkan atas dirinya ketika dia memakai sendal pakai kaki kiri terlebih dahulu. Walakin la yanbaghi lahu, akan tapi ini adalah sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. La yanbaghi lahu ayyauda, ya, tidak sepatutnya seorang muslim untuk melakukannya lagi. Wal barakatu wal khairu kulluha fi ittiba'i adabir rasul sallallahu alaihi wasallam wa imtithalihi. Karena keberkahan dan kebaikan itu semuanya dengan mengikuti adab-adab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan melaksanakan perintahnya. Jadi sebenarnya untuk sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang remeh apabila memang kita lakukan dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, maka di situ ada keberkahan, ya, ada kebaikan di situ. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya masih berkaitan tentang sandal juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal. Liyan alhuma jami'an, hendaknya dia itu memakai kedua sandalnya semuanya. Au liyakhla'huma jami'an, atau kalau bisa dilepas semuanya. Wa fi riwayatin au liyukhfihima jami'an, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan, ya, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal. Ini adalah sebuah larangan dari Rasulullah SAW untuk memakai sandal hanya satu, baik yang kanan tok atau kiri tok gitu. Ya. Pakai sandal cuma satu itu nyaman nggak? Enggak nyaman, kan? Bahkan di situ akan terjadi hal-hal yang tidak baik gitu kan. Makanya Rasulullah SAW melihat di sini ada apa ya? Ada mafsadah, ya. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW seseorang hanya memakai satu sandal. Kalau memakai sandal, hendaknya bagaimana? Ya keduanya semuanya. Kalau pakai ya pakai, kalau enggak ya enggak gitu. Karena ini juga bagian dari apa? Kebiasaan atau merupakan perbuatan setan, ya. Seorang memakai hanya satu sandal. Dan di sini, ya, kenapa Rasulullah SAW melarang seseorang itu memakai sandal hanya cuma satu? Li'anna tilka hiya misyatus syaitan. Karena yang demikian itu merupakan apa? Jalannya setan. Ya. Setan itu ya suka memakai sandal cuma satu tok. Wali anna dzalika madhinnatut ta'atsuri was-suqut. Dan juga ini demi kemaslahatan seseorang juga. Ketika dia memakai satu sandal, nah di situ resiko gitu. Resiko orang itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ya, kalau pakai sendal cuma satu kan junjing ya, apa namanya? Itu ya. Jadi nggak seimbang gitu. Bisa jadi apa? Kesandung lah, ya. Bisa apa lagi? Ya bisa bikin orang jatuh, ya, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi larangan itu li'annahu lam ya'dil baina jawarihi, karena faktor ya orang itu tidak adil gitu loh, memperlakukan anggota badannya, ya anggota tubuhnya. Loh kenapa yang kanan pakai sandal kok yang kiri nggak dipakein? Atau yang kiri dipakein sandal, yang kanan kok enggak? Harusnya kan sama-sama pakai gitu kan. Ini kan lebih seimbang gitu. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Ya kalau pakai semuanya pakai biar adil. Kalau enggak semua. Nah, pakai sendal pun harus apa tuh? Harus adil. Ya, adil itu bukan masalah poligami toh. Tapi apa? Pakai sendal pun juga harus adil. Nah, itu beberapa hal yang membuat seseorang wajib ya memakai sandal itu harus dua-duanya. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Dan apabila seseorang melakukan hal yang demikian, maka ini terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau dimisalkan dengan setan, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini sesuatu yang haram. Sesuatu yang disandarkan kepada amalan setan, maka amalan itu adalah bagian amalan yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya misalnya dalam sebuah ayat ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, apa khamr itu? Ya, minuman keras. Innamal khamru wal maisiru. Wal maisir, apa itu maisir? Perjudian. Wal ansab. Ansab itu berhala-berhala ya. Wal azlam min amali syaitan. Semuanya itu adalah apa? Merupakan bagian dari pekerjaan setan. Fajtanibu. Maka apa? Jauhilah. Amalan-amalan setan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijauhi. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah segala sesuatu yang dilarang, ya. Dilarang oleh Islam. Makanya termasuk juga memakai sandal cuma satu, karena ini adalah bagian dari perilaku setan. Maka apa? Haram, ya, memakai sandal cuma satu. Kemudian di antara sebab kenapa memakai sandal satu itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah merupakan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ya, sesuatu aneh-aneh. Orang kalau lihat sesuatu yang aneh itu bagaimana? Orang kan akan bikin heran. Nah, apabila seseorang itu memakai, bahkan di sana ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang memakai sesuatu yang membuat orang itu apa? Membuat orang aneh, membuat orang penasaran, ya. Itu dilarang. Ya. Termasuk juga apa? Menggunakan sandal. Kalau ada orang kok kemana-mana pakai sandal satu, wah itu aneh nggak, Bu? Aneh kan? Makanya apa? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk menggunakan apapun yang sifatnya yang aneh-aneh, yang membuat orang juga terheran-heran. Ini kenapa orang ini kok pakai seperti ini? Ini waras enggak? Kan ujung-ujungnya begitu, ya. Ujung-ujungnya dikirain enggak waras. Maka sesuatu yang aneh dan membuat orang terheran-heran
ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan apabila minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang dari kalian itu makan dengan apabila salah seorang kalian itu makan, maka hendaknya menggunakan dengan tangan kanannya. Nah, ini kembali lagi pada tema tadi, bahwa pakai sendal, ya, makan. Rasulullah apa? Menghimbau atau apa? Memerintahkan untuk menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila minum juga apa? Hendaknya dengan tangan kanannya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan makan minum menggunakan dengan tangan kanannya? Karena fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena kebiasaan setan itu kalau makan apa? Menggunakan tangan kiri, minum juga dengan menggunakan tangan kirinya. Maka dari keterangan hadis ini, hukum makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, hukumnya apa? Pak, Bu. Ya. Ini sudah ada isyarat, ya. Isyarat yang saya sampaikan tadi, ya, di hadis yang sebelumnya. Kalau sesuatu itu, ya, disandarkan kepada amalan setan, maka apa? Maka sesuatu itu menjadi haram untuk dilakukan. Kenapa? Karena menyerupai setan gitu. Sementara kita tidak boleh menyerupai orang fasik saja, nggak boleh. Mengerjakan amalan-amalan orang yang fasik saja nggak boleh, apalagi setan. Ya, setan ini kan apa? Ibaratnya induknya gitu, induknya orang perbuatan kemaksiatan itu intinya di situ, di setan itu. Nah, sekarang kalau kita menyerupai orang yang suka bermaksiat saja nggak boleh, apalagi menyerupai mboknya gitu loh, mboknya kemaksiatan. Nah, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan minum menggunakan tangan kanan? Karena kalau menggunakan tangan kiri menyerupai setan gitu. Jadi hukum makan minum menggunakan tangan kanan menjadi apa? Sesuatu yang wajib, ya, wajib menggunakan tangan kanan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ini yang punya anak kecil, ya, nah ini dilatih untuk melakukan hal apapun itu dengan apa? Menggunakan tangan kanan, termasuk makan minum. Yang kadang-kadang anak-anak itu banyak lupanya. Ya. Bagaimanapun kondisinya, kalau makan tetap wajib menggunakan tangan kanan. Lalu bagaimana kalau misalnya makan gorengan? Gorengan itu biasanya pasangannya apa, Bu? Lombok kan? Nah itu makannya biasanya gimana? Nah ya kan, biasanya dua-duanya jalan gitu loh.
Yang tangan kanan pegang gorengannya, bakwan misalnya, kirinya lombok. Biasanya kan gitu. Padahal bisa disiasati dengan cara yang sebenarnya mudah juga gitu. Misalnya ini pegang apa namanya? Pegang gorengannya, lomboknya sempilin di sini. Nah, di sini. Udah pernah nyoba belum, Bu? Belum pernah. Itu ternyata gampang juga. Jadi makan gorengannya gini, lomboknya sini. Nah, gitu. Kan udah satu apa ya? Ya sama itu. Jadi gampang saja. Nggak perlu yang kiri cabenya. Makan gini, kiri gini. Nggak perlu. Nah, kalau gitu juga bisa. Biar apa namanya? Mungkin kalau seperti itu ribet. Ya, tapi kalau ini satu ini mungkin kok lama amat gitu loh, bolak-balik Allah sekali aja gini gitu kan. Itu bisa juga disiasati seperti itu. Atau misalnya orang ya makan di puluk ya, pakai tangan ya kan. Misalnya makan pecel pakai tangan. Nah, pas mau minum, gimana ini? Tangan saya glumbrut gitu ya berarti kan. Banyak sisa-sisa makan, nanti kalau saya pegang gelasnya kotor. Terus gimana? Biasanya pakai tangan kiri langsung, nah gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira, Bu? Apakah begitu? Apa memang harus selesai dulu cuci tangan baru minum? Karena selat-selat gimana? Hah? Lah iya, berarti harus selesai dulu. Lah nanti kalau selat-selat gimana gitu loh. Lalu cuci tangan nanti makan lagi, kotor lagi. Gimana terusan? Ya. Disiasati saja, Bu. Meskipun tangan kotor ya, bisa minta bantuan kiri, tapi yang intinya adalah apa? Kita masih menggunakan tangan kanan gitu loh. Tangan kiri sebagai bantuan saja, tapi apa? Intinya kita masih pegang dengan tangan kanannya. Yang supaya apa? Gelasnya nggak jatuh dan nggak kotor gitu. Itu bisa seperti itu. Atau ada orang yang mungkin pilih yang lebih ekstrim gitu loh. Dia wes nggak apa-apalah pakai tangan kanan langsung tangan kanan saja langsung gini, misalnya ini gelas habis makan langsung gini glek gitu. Kalau mungkin apa ya? Orang di sekitarnya atau dia sendiri nggak merasa jijik, ya mungkin nggak masalah. Tapi kadang-kadang orang di sampingnya lihat seperti itu kan apa? Jijik gitu loh. Lah ini makan gimana ini? Makan sampai ke gelas-gelasnya kotor semua, glundrut semua. Ya mungkin membuat orang yang di sekitarnya akan merasa jijik. Nah seperti itu. Kalau misalnya memang seperti itu, ya bagaimanalah kita mensiasati makan dan minum supaya itu bisa dengan menggunakan tangan kanannya, seperti yang tadi itu ya. Nah, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah wujubul akli wasyurbi bil yamin ya, wajibnya makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Wa annal amra fil hadis lil wujub. Dan perintah yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan tentang kewajiban. Meskipun sebenarnya ulama berbeda pendapat, Bu. Di sana ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum makan dan minum menggunakan tangan kanan itu wajib atau sekedar sunnah. Sebenarnya ini ulama berbeda pendapat. Bahkan kebanyakan ulama menganggap bahwasanya ini adalah hanya sekedar sunnah ya, kebanyakan menganggap bahwa ini adalah sebuah sunnah. Tapi kalau melihat dari argumentasi ilmiah yang disampaikan ulama yang lain ya, ternyata yang lebih kuat adalah apa? Sebuah kewajiban makan dan minum itu menggunakan tangan kanan. Karena kalau tidak menggunakan tangan kanan, artinya orang itu boleh makan dengan tangan kiri, itu apa? Menyerupai setan.
Sementara man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah merupakan golongannya. Lah ini menyerupai siapa? Setan loh. Berarti kalau orang ada yang makan kok meniru gayanya setan dengan tangan kiri, otomatis bagaimana? Dia itu bagian dari golongannya setan. Nah, maksud golongannya setan boleh, ya kan? Nah, salah satu argumentasinya begitu. Maka kalau kita melihat dari argumentasi yang lebih kuat, maka ada ulama sebagian lagi yang menyatakan bahwasanya ini adalah merupakan sebuah kewajiban makan dengan menggunakan makan minum menggunakan tangan kanan. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini adalah tahrimul akli wasyurbi bishimal. Haramnya makan dan minum menggunakan dengan tangan kiri. Wa fihi isyaratun ila annahu yambaghi ijtinabul af'alil lati tushbihu af'alasy syaitan. Dan dalam hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya sudah sepatutnya ya kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatannya setan. Apapun itu. Makan dengan kiri seperti setan, dijauhi. Kemudian memakai sandal hanya satu perbuatannya setan, maka dijauhi. Ya, suka berjudi, suka minum khamar. Nah, itu juga bagian dari perbuatan setan. Sebagaimana disebutkan yang ayat yang kami sampaikan tadi. Rijsun kata Allah. Rijsun itu apa? Najis. Najis yang sudah induknya najis itu apa ya? Najis yang paling najis itu istilahnya rijsun. Min amali syaitan. Sudah najis dan itu merupakan apa? Pekerjaannya setan, ya, perbuatannya setan. Maka apa perintahnya? Ijtanibu. Jauhilah. Ya. Dijauhi setiap perbuatan yang menyerupai perbuatannya setan. Kemudian yang berikutnya, anna lisyaitan yadain wa annahu ya'kulu wa yashrabu. Hadis faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya setan itu ternyata juga memiliki dua tangan. Perkara tangannya seperti apa kita nggak tahu ya, belum pernah lihat soalnya. Wa annahu ya'kulu wa yashrabu. Dan bahwasanya setan itu makan dan minum. Ya, kalau sesuai dengan keterangan hadis tadi itu menunjukkan bahwa setan itu juga punya dua tangan. Ya, buktinya makan dengan tangan kiri gitu loh kan. Kalau makan dengan tangan kiri otomatis ada yang kanannya gitu. Cuma setan milihnya pakai yang kiri. Nah, itu. Dan juga setan itu makan dan minum. Ya seperti pembahasan hadis yang dulu juga. Kenapa kok kita harus ketika makan itu betul-betul harus dihabiskan? Supaya apa? Supaya sisa makan itu tidak dimanfaatkan oleh setan. Maka kalau ternyata kita makan kok nggak habis, bagaimana solusinya? Lo udah makan ini udah kenyang banget ini, kalau suruh ngabisin apa ya? Nggak kuat, sakit perut gitu. Terus gimana kira-kira sisa makanannya? Gimana kemarin tuh solusinya? Kasih ayam. Nggak, betul sekali. Kasihkan ayam. Pokoknya yang penting apa? Makanan itu nggak sisa terus dimakan setan, jangan. Kasihkan ayam lah gitu. Kasihkan ternak kita. Yang ujung-ujungnya itu juga akan kita makan gitu kan. Ya kan? Kita pelihara ayam kan nanti ujung-ujungnya kita sembelih dan kita makan. Nah, seperti itu untuk menghindari tabdzir. Ya. Innal mubadzirina
kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang suka mubazir apapun ya, maka dia adalah ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Nah, itu setan lagi itu. Maka kita menjauhi dari perbuatan yang mubazir. Kemudian faedah yang berikutnya ikramul yamin. Ya, pemuliaan kanan. Li'annana umirna an na'kula biha, karena kita diperintahkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Wa ma'lum annal akla ghidha'un lil badan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya makan itu apa? Menutrisi, memberikan nutrisi untuk badan kita. Ya, kira-kira baik gak itu, Bu? Kita memberikan makanan atau memberikan nutrisi untuk badan kita itu baik gak? Baik. Maka apa? Sesuatu yang baik itu harus diawali dengan kanan. Nah, itu. Wal af'alul karimah takunu bil yadi al yumna. Dan seluruh perbuatan-perbuatan yang baik, yang mulia itu maka hendaknya dimulai dengan tangan kanan. Faedah yang berikutnya, an-nahyu 'anit tasyabbuh bil kuffar. Larangan ya untuk menyerupai orang-orang kafir. Li'annana nuhina ani tasyabbuh bisyaitan, karena kita dilarang untuk menyerupai setan. Wasyaitan ra'sul kufri, dan setan itu adalah pimpinan apa? Kekafiran. Ya. Kalau kita diperintahkan untuk tidak mengikuti, tidak menyerupai setan, artinya apa? Kita pun juga tidak boleh menyerupai teman-temannya setan. Ya, terdiri dari orang-orang kekufuran, orang-orang yang melakukan kekufuran, ya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang nggak boleh menyerupai. Kemudian faedah yang berikutnya, nushun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah hina arsyadahum ila hadzal amr alladhi yakhfa alaihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gemar memberikan nasihat untuk umatnya. Ya. Memberikan nasihat kepada umatnya. Hina arsyadahum ila hadzal amr. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan tentang masalah apa? Tentang masalah ini, yaitu masalah makan. Yang terkadang umat itu belum tahu tentang masalah ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan bimbingan kepada umat segala sesuatu yang mereka belum ketahui. Dan sekarang, ya, semua sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syariat ini menjadi syariat yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Sungguh pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmat, ya. Nikmatku. Nah, artinya agama ini sudah sempurna gitu. Sudah sempurna, sudah lengkap, tidak butuh tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, tinggal bagaimana kita gitu. Dari syariat yang sudah sempurna ini tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Baik, sementara ini dulu Bu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini berkaitan tentang perintah Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bahwasanya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, ya, hendaknya kita mulai dengan apa? Dengan kanannya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kana yu'jibuhut tayammum. Rasulullah SAW selalu mendahulukan kanannya. Dalam hal apa? Fitana ulihi, dalam hal memakai sendal.
wa tarajjulihi, dalam menyisir rambut ya. Menyisir rambut itu jangan lupa Bu, kanan dahulu ya. Wa tuhurihi, dan apa? Dalam hal bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan seluruh aspek ya kehidupannya Rasulullah SAW lebih mendahulukan yang kanannya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya kotor atau sesuatu yang menghilangkan hal-hal yang tidak baik, maka membuangnya dengan tangan kiri. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.